Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emra Pesiri Syahara dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0 D024 Di sini saya akan membawakan materi tentang pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Latar belakang, perusahaan melakukan investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan properti investasi untuk meningkatkan keuntungan dan nilai jangka panjang. Dalam akuntansi, perlakuannya berbeda tergantung tingkat pengaruh dengan metode biaya atau ekuitas. Sedangkan, dalam perpajakan terdapat perbedaan yang menimbulkan penyesuaian fiskal. Selain itu, properti investasi memiliki perlakuan khusus karena digunakan untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh investor tanpa memiliki kendali penuh. Biasanya dengan kepemilikan saham antara 20% sampai 50%. Sehingga investor dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasional. Sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Umumnya dengan kepemilikan lebih dari 50% atau memiliki kekuasaan dalam mengatur kebijakan. Sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan entitas induk. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya merupakan metode pencatatan investasi di mana investasi dicatat sebesar harga perolehan dan pendapatan hanya diakui saat dividen diterima, sehingga biasanya digunakan ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas yang diinvestasikan. Sedangkan metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan di mana nilai investasi disesuaikan dengan bagian laba atau rugi entitas tersebut, sehingga mencerminkan kinerja dan perubahan nilai investasi secara lebih realistis. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi adalah properti berupa tanah atau bangunan yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Ruang lingkup properti investasi meliputi tanah yang dimiliki untuk kenaikan nilai, bangunan yang disewakan kepada pihak lain, properti yang sedang dalam proses pembangunan untuk tujuan investasi. Properti yang digunakan sendiri oleh perusahaan tidak termasuk dalam properti investasi, melainkan dicatat sebagai aset tetap karena digunakan untuk kegiatan operasional. Pengakuan akuntansi pajak atas investasi. Dalam akuntansi pajak, pengakuan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi sering berbeda dengan akuntansi komersial karena perbedaan tujuan, di mana akuntansi komersial menekankan penyajian informasi yang wajar, sedangkan perpajakan berfokus pada kepatuhan dan penentuan pajak terutang. Pada entitas anak, dividen dapat dikenakan pajak atau tergantung ketentuan dan persentase kepemilikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu dapat dikecualikan dari objek pajak. Sementara itu, pada entitas sosial, penggunaan metode ekuitas dapat menimbulkan perbedaan karena laba yang belum diakui tentu dikenakan pajak sebelum direalisasikan. Untuk properti investasi, perusahaan sewa umumnya dikenakan pajak, sedangkan kenaikan nilai belum dikenakan pajak sebelum direalisasikan, sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang memerlukan penyesuaian fiskal. Perbedaan akuntansi komersial dan fiskal pada investasi. Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal umum terjadi, di mana akuntansi komersial bertujuan menyajikan laporan keuangan secara wajar, sedangkan akuntansi fiskal berfokus pada perhitungan pajak sesuai aturan. Perbedaan ini meliputi waktu pengakuan pendapatan dan biaya serta metode yang digunakan. Misalnya, laba metode ekuitas sudah diakui secara komersial tapi belum tentu diakui secara fiskal, sehingga menimbulkan perbedaan temporer. Selain itu, terdapat perbedaan permanen seperti penghasilan bukan objek pajak atau biaya yang tidak dapat dikurangi, sehingga diperlukan penyesuaian fiskal agar sesuai ketentuan. Perlakuan pajak atas dividen dan penghasilan investasi. Dividen merupakan penghasilan dari investasi pada entitas anak dan asosiasi yang dapat dikenakan pajak atau dikecualikan tergantung ketentuan, seperti tingkat kepemilikan dan status wajib pajak. Selain dividen, penghasilan investasi juga berupa bunga, royalti, dan keuntungan penjualan yang memiliki perlakuan pajak berbeda, sehingga perlu diklasifikasikan dengan tepat.
Pada properti investasi, penghasilan sewa umumnya dikenakan pajak final, sedangkan keuntungan penjualan juga dikenakan pajak sesuai aturan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaporan pajak yang baik sangat penting agar perusahaan dapat mematuhi peraturan dan menghindari sanksi. Dampak investasi terhadap laporan keuangan dan pajak. Dividen merupakan salah satu penghasilan investasi yang dapat dikenakan pajak atau dikecualikan tergantung ketentuan yang berlaku. Selain dividen, penghasilan investasi seperti bunga, royalti, dan keuntungan penjualan juga dikenakan pajak sesuai aturan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola dan melaporkan pajak dengan baik agar sesuai ketentuan dan menghindari kesalahan. Kesimpulan, investasi pada entitas anak, entitas sosial, dan properti investasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Dengan perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai tingkat pengaruh, seperti metode biaya dan metode ekuitas, properti investasi juga memiliki karakteristik khusus karena digunakan untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai. Dalam perpajakan, terdapat perbedaan dengan akuntansi komersial yang menimbulkan perbedaan temporer maupun permanen, sehingga perusahaan perlu memahami dan menerapkan ketentuan pajak yang tepat agar laporan keuangan akurat dan kewajiban perpajakan tetap terpenuhi. Baiklah, mungkin cukup sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.